Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rizal Hidayat, NIM E41171769. Pada kesempatan kali ini yaitu tugas workshop pengolahan citra digital, saya membuat aplikasi yang berjudul Sistem Pengolahan Citra Digital Membedakan Daun Jeruk Lemon dan Daun Jeruk Siam berdasarkan warna daun. Yang melatar belakangi adalah karena keduanya mempunyai kemiripan, yaitu dari segi sama-sama pohon jeruk, kemudian dari segi bentuk daun dan juga warna daun hampir mirip, maka dibuatlah program ini. Berikut gambaran daun yang sudah difoto dengan metode yaitu pengambilan dari atas dengan jarak yang sama menggunakan flash dan background putih. Berikut adalah gambarnya. Dari segi bentuk hampir sama-sama mirip, hampir persis atau mirip. Kemudian dari segi warna kita bisa melihat sedikit perbedaan di sini, yaitu dari daun jeruk lemon ketika dikenai cahaya flash tidak memantulkan cahaya, kemudian dari jeruk siam yaitu memantulkan cahaya. Kemudian berikut adalah aplikasi yang sudah dibuat menjadi program. Bisa kita lihat di sini yaitu mempunyai fitur yaitu open image, kemudian mempunyai fitur yaitu merubah gambar asli atau citra asli menjadi grayscale, dan juga berikut histogramnya. Kemudian setelah di grayscale juga memiliki fitur binarisasi seperti ini. Kemudian juga mempunyai deteksi tepi, fitur deteksi tepi seperti ini. Kemudian juga bisa get RGB. Kemudian get fitur yaitu untuk mendapatkan fitur area, fitur perimeter, dan juga fitur titik tengah seperti gambar di kanan. Kemudian juga memberitahu sesuai dengan program yang sudah kita buat apakah itu daun jeruk lemon atau daun jeruk siam, yaitu fitur untuk membedakan. Kemudian juga bisa save to Excel dengan penentuan data 1 itu dimulai dari baris A4. Kemudian untuk bisa diisi nama daunnya juga. Misalkan kita isi data ke-1, kemudian daun jeruk lemon. Kemudian kita bisa save to Excel. Kemudian otomatis akan keluar Excelnya dan data otomatis masuk Excel begitu. Kemudian untuk data selanjutnya juga. Kemudian kita coba untuk daun jeruk siamnya. Kita coba random, misal yang ini. Kemudian get RGB, lalu get fitur. Maka otomatis gambar yang terdeteksi yaitu daun jeruk siam sesuai dengan program yang telah saya buat. Begitu untuk penjelasan aplikasinya. Kemudian kita lanjut ke codingannya dan juga analisisnya.
Kita exit dulu aplikasinya. Berikut adalah codingannya. Kita mulai dari awal. Di sini saya memakai Mgo CV, memakai bahasa pemrograman C# dengan library yaitu Mgo CV. Kemudian juga dibantu library yaitu untuk bisa nge-save data ke Excel. Kemudian yang pertama desainnya, saya bikin desain seperti ini. Ada 2 gambar, kemudian 1 untuk histogram, kemudian nilai threshold, kemudian untuk agar keluar apakah itu daun siam atau daun jeruk lemon. Kemudian di sini ada label RGB dan juga text box-nya. Kemudian sama dengan fiturnya juga ada text box-nya. Kemudian tombol yaitu save to Excel, get RGB, get fitur. Kemudian untuk penjelasannya mau nge-save di baris keberapa dan nama daunnya itu apa. Dimulai dari open image, klik 2 kali, yaitu seperti biasa yaitu untuk open. Kemudian jika dia ada dialog tersebut oke, maka dijalankan, yaitu ketika setelah memilih gambar maka dimasukkan ke variabel inputan, kemudian dikeluarkan di picture box 1. Kemudian selanjutnya ada exit application, yaitu sangat sederhana sekali, yaitu keluar sebuah teks show box apakah iya atau tidak. Jika iya di close, jika tidak kembali ke aplikasi setelahnya. Kemudian di sini ada menu edit, ada grayscale, yaitu fitur untuk mengubah citra RGB ke citra grayscale. Di sini saya menggunakan library, yaitu tinggal memasukkan gambar yang tadi, gambar input, ke dalam baris kode cv_info.cvt color, kemudian mg input, kemudian outputnya, kemudian codingannya ini yaitu mengubah gambar menjadi citra RGB menjadi citra grayscale. Kemudian di sini ada function untuk delete dan refresh jika ada histogram sebelumnya yang dijalankan. Kemudian membuat histogram. Kemudian untuk add histogram. Kemudian yang selanjutnya yaitu binarisasi. Fitur binarisasi ini yaitu mengubah citra gray, yaitu mengubah citra gray ke citra binarisasi. Untuk penjelasan codingannya itu gambar yang diinputkan kemudian ditaruh di variabel img gray, kemudian gambar mg gray dimasukkan ke variabel img binarize, kemudian kita mulai threshold, atau di sini saya menggunakan binary invert karena untuk mendapatkan sebuah gambar yang di dalamnya berwarna putih agar bisa terdeteksi untuk fitur selanjutnya. Kemudian di sini threshold value-nya itu saya menggunakan sebuah variabel yang di sini nilainya itu 110. Kemudian dengan sebuah library kita hanya cukup memanggil baris kode yaitu cv_info, kemudian .threshold,
image yang sudah diubah menjadi grayscale, kemudian gambar yang akan dijadikan variabel gambar atau objek gambar yang akan dijadikan binaries, kemudian threshold value-nya berapa, untuk maksimumnya di sini 255. Kemudian untuk threshold type-nya itu binary invert atau kebalikan dari binary yang biasa. Kemudian disimpan di variabel double threshold. Kemudian seperti biasa di sini dibuatkan histogramnya, kemudian add histogramnya. Kemudian untuk menampilkan gambar binarisasi dan juga nilai threshold, di sini variabel double threshold diubah ke string agar value-nya bisa dibaca di label. Dan juga menampilkan gambar AMG binaries atau gambar yang telah dibinarisasi. Jadi langkahnya itu citra RGB diubah ke citra grayscale, kemudian diubah ke citra biner menggunakan fitur yaitu binarisasi. Ya, kemudian fitur yang selanjutnya yaitu get RGB. Di sini untuk get RGB saya membuat sebuah function yaitu main RGB yang di dalamnya itu untuk mengambil setiap nilai atau rata-rata dari red, green, dan blue. Di sini menggunakan sebuah for yaitu dimulai dari 0, kemudian inputan gambar itu dicari kolomnya atau panjangnya, kemudian di increment, kemudian setelah itu di dalam for-nya lagi gambarnya itu dicari rows-nya atau lebarnya, kemudian di increment. Kemudian di sini setelah terjadi for dan di for lagi, yaitu kemudian AMG input itu dicari pixelnya itu dari setiap RGB-nya itu dicari blue, intensitas blue-nya itu berapa. Kemudian di sini dari variabel yang telah dicari tadi itu yaitu variabel blue average, kemudian dibagi lagi dari setiap increment, setiap kolom, dan juga rows. Maksudnya dikali kemudian hasilnya tuh dibagi, kemudian menjadi rata-rata blue. Begitu seterusnya untuk yang green dan juga red. Di sini untuk mengetahui apakah itu green, red atau blue, untuk di sini yaitu setelah variabel i dan j di sini ada yaitu kita memasukkan intensitas warnanya. Untuk 0 di sini yaitu dicari nilai rata-rata dari blue-nya. Kemudian green itu 1, kemudian red itu 2. Kemudian ditaruh di variabel blue, untuk dihilangkan atau membatasi titik koma setelahnya, yaitu di sini dibatasi 3. Kemudian itu untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah masing-masing RGB. Untuk teorinya sendiri yaitu ada di sini di jurnal yang saya terinspirasi ini.
dengan judul seksi fitur merupakan ekstraksi fitur bentuk, warna, dan tekstur dalam sistem temu kembali citra daun. Kemudian di sini ada banyak sekali fiturnya. Dan untuk fitur ekstraksi warna daun, di sini ada, besarkan, yaitu mean. Secara teori yaitu merupakan rata-rata nilai piksel dari IJ itu yang tadi panjang dan juga lebar. Ini untuk rumusnya, saya kurang begitu paham. Begitu. Kemudian function yang tadi itu dipanggil di sini. Setelah dipanggil maka diletakkan di text box 1 untuk blue, text box 2 green, text box 3 yaitu red. Kemudian untuk codingan yang selanjutnya itu codingan get fitur. Di sini get fitur yaitu sebelum kita melakukan ekstraksi fitur, di sini yang harus langkah-langkah yang kita lakukan adalah membinirkan suatu gambar. Berikut ada langkah-langkahnya, codingannya, yaitu gambar yang kita inputkan kita convert menjadi gray, kemudian membuat inisialisasi gambar yaitu dari img gray untuk dimasukkan ke variabel img binarize. Kemudian membuat variabel baru yang isinya itu untuk men-threshold atau suatu proses dari pembiniran gambar dari gambar gray, yaitu dari gambar gray sendiri, kemudian variabel gambar, kemudian threshold value-nya di sini berupa double yaitu 110. Kemudian maksimumnya itu 255. Kemudian untuk threshold type-nya itu binary invert, yaitu yang kebalikannya dari bit binary biasanya. Kemudian di sini ada contour atau contours. Kontur adalah deteksi garis pinggir dari satu objek yang telah dibinarisasi. Atau istilahnya itu melihat perbedaan dari piksel hitam putih. Kemudian dicari sebuah garis luarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini membuat variabel vector of vector point, kemudian variabel math. Kemudian di sini find contour. Untuk find contournya yaitu mendeteksi sebuah kontur atau bentuk dari objek. Di sini gambar yang telah dibinarisasi. Kemudian parameter selanjutnya yaitu kontur. Kemudian untuk penghitungan itu math. Kemudian tipenya yaitu external, yaitu mengambil garis paling luar dari suatu objek. Kemudian parameter yang selanjutnya itu chain approx method, yaitu menggunakan chain approx simple. Yang maksud chain approx simple yaitu mengambil gambar yang sesimpel mungkin. Maksudnya begini, jika gambar itu kotak maka pasti sisinya ada 4. Maka sebisa mungkin untuk mendeteksi bahwa itu kotak. Berlaku untuk segi 5 juga. Kemudian jika dia sisinya lebih dari 6 maka termasuk lingkaran. Kemudian di sini ada membuat variabel vector of point.
Kemudian di sini ada dictionary, yaitu untuk menyimpan sebuah nilai atau variabel, ya sebuah nilai yaitu integer atau double. Kemudian dengan nama variabelnya tuh shapes. Kita buat 3 di sini, yaitu untuk masing-masing fitur ada 3. Kemudian di sini for, jika dia mendeteksi apakah ada bentuk yang terdeteksi, yaitu lebih apakah ada, jika ada yaitu clear aproksimasi jika ada sebelumnya. Kemudian di sini membuat variabel double yaitu perimeter menggunakan sebuah function dari mQcv yaitu arclength, yaitu untuk menghitung pixel atau garis luarnya. Kemudian di sini untuk membatasi perimeter, membatasi nilai dari perimeter, yaitu di belakang koma kita batasi 2. Kemudian di sini ada untuk setelah perimeternya itu ditemukan nilainya atau pixelnya, kemudian diaproksimasi atau dari garis bengkok menjadi sebagus mungkin. Ya, pixelnya itu diperbaiki jika ada sedikit bengkok ya diperbagus. Kemudian di sini variabel double dengan nama area, yaitu untuk menghitung fitur area, fitur ukuran yaitu area, yaitu menghitung seluruh pixel di dalam garis atau satu objek. Jadi kita lihat dulu contohnya seperti ini. Yaitu gambar yang telah dibenarkan. Nah, untuk garis luarnya ini adalah perimeter, kemudian menghitung pixel di dalamnya ini yaitu merupakan area. Begitu. Kemudian yang selanjutnya dipanggil lagi untuk function RGB-nya, yaitu untuk kita masuk ke pengklasifikasian berdasarkan grading nilai dari mean red channel. Jadi saya mengambil rata-rata dari warna red atau merah. Di sini ada sebuah if jika size-nya lebih dari 0 dan areanya itu lebih dari 1400 agar tidak mendeteksi titik-titik kecil dari sebuah kontur. Kemudian di sini ada gradingnya. Untuk grading pertama yaitu jika itu kurang dari 174,9 dan juga lebih dari 140. Untuk grading yaitu daun jeruk lemon. Kemudian yang selanjutnya, jika intensitas red channelnya itu atau mean dari red channelnya itu lebih dari 200 dan kurang dari 175, kemudian yaitu daun jeruk siam. Selebihnya maka tidak terdeteksi atau terdeteksi daun yang bukan keduanya. Kemudian codingan selanjutnya yaitu jika shapes-nya atau tadi masing-masing ada lebih dari 0, maka di sini membuat variabel sorted shapes, yaitu untuk mengurutkan dari yang terbesar. Terkadang ada hal yang tidak terduga, mungkin terdapat 2 objek, maka secara citra maka objek yang terbesar adalah objek utamanya. Kemudian di sini ada for, yaitu
untuk menggambar garis pinggir. Garis pinggir yang dimaksud yaitu setelah kita Yang dimaksud yaitu setelah kita melakukan get fitur, maka yang di garis pinggir ini untuk menggambar garis-garis yang di pinggir ini, yaitu mendeteksi bahwa ini daunnya gitu. Kemudian dari situ maka ditampilkan berapa nilai. Untuk yang pertama yaitu nilai dari area untuk yang pertama. Yang kedua perimeter, kemudian yang ketiga yaitu titik tengah. Ya, jika terdeteksi maka nilainya diubah ke string agar bisa ditampilkan di text box. Kemudian yang kedua yaitu perimeter. Sama, yaitu sebenarnya draw kontur ini untuk kontur yang di luar sama-sama perimeter dan area, yaitu sama-sama garisnya itu di luar, kecuali titik tengah yaitu titik tengah dari suatu objek. Untuk yang step 3 yaitu titik tengah. Di sini menggunakan sebuah library atau sebuah perhitungan yaitu moment. Saya juga kurang begitu paham, tetapi moment biasanya digunakan untuk mencari titik tengah, yaitu nilai X M10 dibagi M0, kemudian Y-nya M01 dibagi M00. Kemudian seperti biasa kita menggambar titik tengahnya, yaitu dari poin XY-nya. Maka nanti terlihat gambar seperti ini. Kemudian mendeteksi di mana fitur titik tengahnya dari semua gambar. Jadi keseluruhan pixel berada di tengah-tengah. Maksud saya tuh dari pixel daunnya itu berada di mana, bukan dari. Jadi dicari lebarnya ya, secara teori begitu, dicari titik tengahnya. Kemudian XY-nya berapa kemudian untuk XY-nya yaitu dari keseluruhan gambar. Saya ulangi, untuk titik tengahnya ini atau XY-nya yaitu atau koordinatnya diambil dari seluruh gambar, tetapi untuk titik tengahnya itu sendiri yaitu diambil dari gambar daun yang setelah dideteksi dengan fitur kontur. Begitu. Semoga paham. Kemudian ditampilkan di text box 4. Begitu untuk fitur atau tombol get fitur. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu save to Excel. Untuk save to Excel ini yaitu seperti di atas tadi, menggunakan library, yaitu sebuah library yang bernama EP+, agar bisa menyimpan dari C# ke Excel. Untuk codingannya yaitu ini pendeklarasian variabelnya dimulai dari file info, yaitu untuk open dan shift, yaitu secara statis sesuai dengan tujuan atau folder dari yaitu pokoknya dah. Kemudian di sini ada, jika file itu
ada exist, maksudnya ini ada, maka using Excel package, yaitu sebuah package untuk membuat file baru. Kemudian Excel worksheet yaitu digunakan untuk menuliskan atau yang nantinya dipakai untuk menyimpan data ke Excel. Kemudian di sini ada header row, yaitu untuk urutan penyimpanan, yaitu urutan dari datanya. Ya, dari nomor 1 yaitu nomor, kemudian sini ada daun apa, dan ke yaitu nomor berapa. Kemudian di sini ada RGB-nya diikuti dengan fiturnya. Kemudian untuk yaitu menentukan jarak header. Di sini jaraknya yaitu dari A1 ke H1 yaitu sesuai dengan urutan atau ada berapa data di header row-nya. Untuk nomor datanya yaitu menyesuaikan. Nomor datanya yaitu di sini misal kita nanti di formnya menuliskan data ke 1, maka nanti datanya itu ditambah 2 untuk urutan kolomnya. Untuk urutan kolomnya yaitu dari angka ditambah 2. Kemudian mengeload atau mengambil data dari header row untuk dimasukkan ke cell atau Excel worksheet-nya. Kemudian di sini ada jika aplikasinya terbuka, maka program error dan save-nya atau datanya itu tidak akan save. Berikut adalah praktiknya, maksudnya programnya. Misal kita dari open image, kita sembarang, kemudian get RGB, memberikan data RGB-nya, kemudian get fitur, memberikan data fitur dan juga data fitur. Sebentar. Ya, ini untuk data fiturnya. Kemudian misal kita mulai dari data ke-1, dari data kedua. Kemudian untuk nama daunnya, misal daun kedua atau nama daunnya saja, daun jeruk lemon. Kemudian kita pastikan Excel-nya tidak terbuka ya. Di sini tidak terbuka. Kemudian save to Excel, maka otomatis akan membuka Excel-nya. Kemudian otomatis menyimpan datanya. Kemudian exit untuk menyimpan datanya kembali. Seperti itu. Kemudian untuk analisis datanya, saya sudah siapkan Excel-nya di sini. Excel-nya itu didapat dari keseluruhan gambar dari daun ini. Saya masukkan datanya, yaitu ada 25 untuk masing-masing daun, atau ada 2 daun di sini, 2 jenis daun. Kemudian saya klasifikasi untuk fitur rate-nya atau mean rate-nya. Kemudian saya menemukan untuk rata-rata normalnya.
Di sini kebanyakan dari daun A yaitu datanya itu rata-ratanya untuk rate-nya itu sekitar 140 sampai 174,9. Kemudian untuk tidak normalnya itu sini ada dua data. Yang data ke-6 ini daunnya itu sangat muda, jadi warnanya sangat kaya masih warnanya atau banyak. Kemudian di sini juga terjadi kesalahan data atau ya kesalahan data. Untuk daun kedua yaitu daun jeruk siam, rata-ratanya itu 175 sampai 200. Kemudian di sini juga ada kecacatan data, yaitu datanya seperti data daun jeruk lemon atau klasifikasinya. Kemudian yang jeruk lemon pun begitu. Jika memfotonya atau memang daunnya itu warnanya beda, maka rata-ratanya juga beda atau mengikuti daun jeruk siam. Di sini untuk 25 data kesalahannya yaitu 3, daunnya 3, bisa dibilang 90% untuk persentase kesuksesannya. Begitu untuk analisis data di Excel-nya. Kemudian aplikasinya ia berjalan sesuai dengan programnya yang tadi. Misal kita coba gambar daun A, ini daun jeruk lemon. Misal kita coba gambar yang ini. Langsung get fitur, maka dia sesuai dengan klasifikasinya, maka dia mendeteksi daun jeruk lemon dan memang benar bahwa ini daun jeruk lemon. Untuk daun jeruk siam yaitu yang B, kita deteksi. Nah, di sini terjadi kecacatan karena datanya itu tidak sesuai. Kita coba gambar yang lainnya. Nah, maka mendeteksi bahwa ini daun jeruk siam. Begitu untuk program yang berjudul atau program untuk membedakan daun jeruk siam atau daun jeruk lemon. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.